Jumpa lagi di acara Poliklinik membahas hal-hal yang mistis dengan cara menggelitik. Kali ini kita akan ngobrol mengenai warung berpenglaris. Kenapa saya tertawa, Pak? Ya. Kenapa kamu tertawa? Nggak tahu, Kok Pak. diakhiri tertawa setelah Nggak tahu, Pak. Saya itu? kebanyakan nonton ketoprak, Pak. Nonton ketoprak itu iya, antara tertawa atau minum saya itu saya bingung, Pak. Kalau orang tertawa pasti Kalau enggak gini. itu menandakan si penonton itu, wah ini tokohnya besar gitu loh. Kan kalau dilihat dari jauh sudah ekspresinya Iya. terlihat dari dulu kan tonil semacam itu. Ki Jongoyo, ini Iya, kita iya, kembali ke tema Poliklinik yaitu membahas mengenai warung berpenglaris. Wah, misteri warung berpenglaris. Apa yang ingin ditanyakan? Loh banyak sekali. Ini karena para Sebentar, kamu nggak menyapa para penonton? kita sapa dulu. Salam-salam untuk saudara-saudara saya yang ada di Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, Macau, Arab Saudi, Madinah, dan juga yang ada di Eropa. Salam juga untuk yang ada di Portugal, Mas Cristiano Ronaldo, yang kebetulan ketika acara Poliklinik belum sama sekali pernah menonton. Juga kamu sampaikan salam ke saudara-saudara yang nggak kelihatan. Oh, untuk saudara-saudaranya Ki Jongoyo yang tidak kelihatan, terima kasih atas supportnya. Iya. Dan salam juga untuk Mbak Nikita Mirsani. Ya. Nikira Mirsani. Oh. Tapi ini Nikita Mirsani karena beliau itu juga identik dengan hal mistis. Weh, Mirsani Gendru. tak kira Nikira Mirsani. Ya ini Ki Jongoyo, Iya. warung berpenglaris. Yang dinamakan warung berpenglaris itu sebenarnya seperti apa, Ki? Warung berpenglaris berarti warung yang pakai penglaris. Penglaris untuk menarik orang agar datang ke warungnya gitu. Jadi ibaratnya itu promosi. Setiap usaha apalagi yang hubungannya menjual itu harus ada promonya, promosinya Oh berarti untuk menarik hati orang. nenek buyut kita itu luar biasa ya? Iya. Sebelum ada medsos sudah meminta bantuan makhluk halus. Nah, gitu. Sekarang makhluk halusnya berupa media sosial. Kalau penglaris yang ingin disampaikan oleh Ki Jongoyo itu sebenarnya seperti apa? Nah, itu sama juga. Dia mendatangkan, minta bantuan makhluk halus atau bisa disebut makhluk astral Dengan cara untuk menarik perhatian orang-orang supaya datang ke warung itu. dengan cara Dengan cara sebenarnya itu dia menarik supaya orang-orang itu berperhatian ke warung itu, datang itu. Jadi kayak menghipnotis sebenarnya. Tapi itu tidak kentara. itu ada radiusnya tidak? Ada radiusnya? Nggak dibatasi radius. Nggak dibatasi radius. Atau mungkin Karena orang yang lewat di situ otomatis stang kendaraannya atau setir mobilnya langsung menggok beglok gitu Iya. atau bagaimana? Ya, Ki? jadi dia kan memandangnya langsung ke jiwa orang itu tertarik gitu supaya datang gitu untuk ke warung itu. Ya tentu saja orang yang bekerja sama dengan penglaris cara makhluk halus ini nggak gratis juga. Ya kan? Mereka bekerja seperti media iklan kan ya nggak gratis, harus bayar. Iya. Nah, ini bayarannya juga tergantung permintaan. Apa itu, Ki, permintaan? Ya, biasanya melalui tumbal gitu. Ada yang keluarganya yang ditumbalkan gitu. Ada juga dia mencari tumbal, pokoknya anak buahnya atau apa gitu.
Terus ciri-ciri warung yang berpenglaris itu seperti apa, Ki? Rame. Rame. Ya rame. Kalau kita sudah cari penglaris nggak rame itu ya kebangetan gitu rame. loh. Cirinya rame. Tapi yang rame itu belum tentu berpenglaris makhluk halus juga. Jadi kita jangan sampai menfitnah. Wah itu rame banget. Terus karena yang jual kan orang terkenal biasanya langsung rame. Nah gitu terus dituduh itu punya penglaris. Itu ada ciri-ciri khususnya. Ciri-ciri khususnya seperti apa, Ki? Ciri-ciri khususnya ini hanya orang-orang tertentu yang tahu. Namanya misteri. Kalau semuanya tahu berarti Miss Universe. Ya, nggak jadi misteri. Iya. Nggak jadi misteri lagi. Bisa disebutkan, Ki Jongo ya? Loh, macam-macam. Ciri-cirinya itu macam-macam. Lah ya apa salah satunya? Loh, kalau saya sebutkan nanti fitnah, dikatakan fitnah. Tangan saya kok gatel ya, Ki? Tangan saya ini gatel, Ki. Gatel. Saya gatel tangannya. Kan tanya alergi gitu. Alergi. Enggak alergi. Gudikan. Enggak. Panu. Enggak. Pengen nampar mulutnya Ki Jongo ya. Ciri-ciri yang jelas rame. Terus itu hal yang nggak masuk akal. Bisa cuma warung kecil tapi kok orang pengen datang terus. Ciri yang paling gampang itu biasanya ya kalau dimakan di situ enak, pengen tanduk, tapi dibawa pulang nggak enak. Karena di situ terpengaruh energi makhluk itu. Pernah Ki saya, Ki. Saya itu makan di situ enak banget, Ki. Yaitu menunya itu bakso dan mie ayam. Iya. Begitu saya pulang, saya makan, tidak enak sama sekali. Loh, lah itu berpenglaris seperti itu. Saya makannya 3 hari kemudian, Ki. Apakah itu ciri-ciri warung berpenglaris ya, Ki ya? Di sampai 3 hari itu rasanya itu hambar, tidak ada panasnya sama sekali, Ki. Itu benar. Itu ciri-cirinya adalah kamu yang enggak berpenglaris. Terus ini untuk membedakan orang awam dengan warung berpenglaris dan tidak berpenglaris, Ki. Sulit. Orang awam untuk membedakan sulit. Katanya kan ada makhluk yang menjadi istilahnya yang ngawe-ngawe itu ada pocongan, ada buto ijo, ada. Menurut orang-orang yang bisa melihat itu dia ada misal mangku pocong. Terus makan itu mangku pocong. Kalau di sana ada lagi, Ki. Apa? Rame banget, mangku pura Ki. Itu rame warungnya, Ki. Itu malah lebih rame. Lebih rame. Gak usah pakai makhluk halus, cuma kulitnya aja yang halus, Ki. Bukan makhluk halus mangku pocong. Ada juga yang orang bisa melihat, katanya diecesi. Gitu. Oh iya. Itu misteri warung soto itu katanya ada anak-anak yang ngecesi dandangnya itu. Itu cuma orang itu yang bisa melihat katanya dinampakin seperti itu. Tapi sebenarnya intinya tidak seperti itu. Intinya bagaimana? Intinya bahwa makhluk halus itu mempunyai energi untuk menarik orang-orang itu agar datang. Jadi jiwanya itu yang tertarik gitu untuk mendatangi warung. Secara nggak sadar tiba-tiba kok pengen ke situ gitu. Tapi kalau ada anak kecil itu juga istilahnya bahasa Koreanya itu girap-girap ketika masuk ke warung itu. Iya, itu karena dia menampakkannya seperti itu. Tapi sebenarnya bukan seperti itu, bukan secara benar-benar diecesi gitu, bukan. Itu hanya yang dia memperlihatkan kepada orang-orang yang bisa melihat itu. Sebenarnya orang-orang yang bisa melihat itu pun juga seperti diperlihatkan, dibohongi bahwa gila seperti ini untuk menunjukkan bahwa ini ada makhluk halusnya itu sebenarnya. Bukan yang sebenarnya real terus diecesi benar gitu, bukan. Ini ada yang tanya, Ki. Silakan tanya. Dari Pak Bambang Genahwirang, ini adalah drivernya dari kursus setir mobil enggal nabrak itu loh, Ki. Ini kursus setir mobil. Profesional, jangan ditertawakan.
Jangan ditertawakan. Saya nggak menertawakan profesornya. Pengambilan namanya itu loh, kursus mobil enggak nabrak. Ini tampaknya dia bekerja sama dengan dealer. Ini namanya Pak Supaya Bambang Waniwirang. Lebih Waniwirang juga. Pak Bambang Waniwirang. Ini tanya Ki, bagaimana Ki Jongoyo cara menghilangkan jampi-jampi kalau kita sudah memasuki warung yang berpenglaris? Matur nuwun, salam duer. Enggak nabrak gitu. Salam duer. Iya. Enggak ya. Salamnya juga duer. Begini. Saya harus fokus sih. Saya harus fokus untuk menghilangkan pengaruh. Nah, yang jelas kamu harus berpikir logis. Jangan mudah tergiur. Gitu. Jangan mudah tergiur. Kamu harus berpikir logis. Jadi kalau bilang saja kalau tahu ini enak ya enak. Tahu yang dimakan nggak enak ya nggak enak. Gitu aja. Jangan sampai wah karena banyak orang itu suka kebanyakan warung laris itu nggak mungkin dia bisa tahu secara otomatis. Dia taunya dari berita orang sana, diberitahu orang tetangganya. Terus katanya itu semebar. Ada bakso atau soto itu laris karena sing bakul kuwi nganggo cawet gitu. Iya bener. Bener. Sing bakul nganggo cawet. Lah itu kan gilane iki. Kok gilangnya di mana? Katanya yang bikin soto, yang bikin bakso itu bakulan ini nganggo cawet iki. Iya nganggo cawet. Dia malah sing gilani iki sing ora nganggo cawet. Lah gimana to ki? Lah ora gundal gandu. Iya kan? Iya. Oh, berarti itu bisa menjadi fitnah ya, Ki? Iya, jadi yang kita harus berpikir logis. Jangan sampai mudah tergiur itu tadi loh, untuk menghilangkan jampi-jampinya. Nanti kalau kita selalu berpikir logis, itu hal-hal dari bisikan-bisikan dari para makhluk itu enggak mempan. Begitu juga dengan apapun juga, dengan sebeh dan lain sebagainya, dihipnotis. Kamu harus berpikir, pikiranmu itu jangan sampai kosong. Harus berpikir logis. Oh, ini juga ada WA lagi. Salam-salam buat Mas Mamang, Ki Jongoyo dan sedulur-sedulur yang selalu menyaksikan Poliklinik. Saya sangat terhibur sekali dengan acara ini, walaupun acara misteri tapi dibawakan dengan komedi oleh duo bapak-bapak yang sangat lucu ini. Saya adalah Pak Mujadi Juragane Pupuk. Nah, ini Pupuk Enggal Bubruk. Tadi enggak nabrak, enggak bubro. Ini tanyanya ciri-ciri setannya yang dijadikan pengaris itu apa saja? Tadi sebenarnya sudah sedikit dijawab oleh Ki Jongoyo di depan. Banyak. Ada yang pengaris itu lewat dengan cara kemarin kita bahas ada Nyi Bloro. Dengan Nyi Bloro itu biasanya ciri-cirinya dia menyediakan. Nyi Bloro ini kan bentuknya ular. Dia menyediakan kolah yang besar untuk mandinya Nyi Bloro. Terus dia pakai air minum yang dimasak itu dari kolah itu yang sudah dimandiin Nyi Bloro itu tadi, untuk menghipnotis orang-orang supaya datang itu setelah makan itu. Makanya kita harus berpikir logis, jangan sampai terbuai dengan makanan yang disajikan. Pokoknya biasa aja kita menikmatinya aja, gitu ya. Jangan sampai saya itu sempat pernah di restoran atau di rumah makan itu ya, banyak orang begitu saya makan itu tiba-tiba jantung saya itu berdebar. Begitu saya makan lagi, saya keluar keringat dingin Ki. Wah, itu pertanda itu. Iya. Pertanda apa? Saya itu ada sedikit gemetar gitu. Hati-hati loh, hati-hati loh. Saya itu teringat Ki. Wah, teringat apa? Nggak bawa uang Ki. Begitu saya mau panggil rasanya malu begitu. Beranjak, terus saya berlama-lama akhirnya di situ. Iya.
Ya jangan keluar dulu Apa itu saya kena pelet ya Ki ya? Iya, kena pelet. Kamu makanya harus berpikir logis. Kalau nggak punya uang jangan main-main ke rumah makan. Ya Ki, ini mungkin obrolan kita mengenai warung penglaris kita cukupkan di sini Ki. Iya, mungkin ada pesan-pesan khusus Ki Jongoyo untuk penonton yang selalu menyaksikan kita walaupun subscribe saya ini banyak Ki, tapi penontonnya sedikit Ki. Siapa tahu nanti Om Deddy Corbuzier nonton terus Dia mau belajar. ya nggak skip lah. Atau Pak Hotman Paris yang kalau ngomong-ngomong gini itu ya. Pesannya untuk para penonton semuanya. Apabila kalian semua datang ke rumah makan atau warung atau tempat makan yang berbayar atau tempat jajan atau tempat nongkrong, jangan lupa, awas, hati-hati, jangan sampai lupa bawa uang. Pesannya itu Kak. Iya, pesannya itu. Loh, kalau lupa bawa uang bisa gembrobios kayak kamu loh. Oke, terima kasih Ki Jongoyo atas obrolan kita pada kesempatan kali yang tidak bermutu dan tidak ada faedahnya sama sekali. Pokoknya simak terus acara Poliklinik membahas hal-hal mistik dengan cara menggeliti.